Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta TMTM dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama kami yang akan selalu memberikan ulasan sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda untuk episode selanjutnya, edisi 24 Desember 2021, yang tentunya akan semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan. Pastinya kali ini kita akan disuguhkan dengan kabar bahagia mengenai kehamilan Kinanti. Dan tentunya di sini kita yang menyaksikan ini semua akan dibuat semakin bahagia karena akhirnya yang ditunggu-tunggu kini terjadi juga, yaitu mengenai kehamilan Kinanti ya sahabat. Nah sahabat, bagaimanakah dengan jalan cerita selengkapnya? Yuk simak videonya sampai dengan selesai. Diceritakan di episode sebelumnya bahwasanya Kinanti saat itu merasa ada keanehan pada dirinya ini. Kinanti merasa tubuhnya begitu lemas dan mengalami pusing. Dan Kinanti merasa bahwa tubuhnya saat ini tidak seperti biasanya. Kinanti pun merasa cemas dan takut jika dirinya mengalami sakit yang serius. Akhirnya Kinanti pun mencari tahu tentang apa penyakit yang tengah ia derita saat ini. Ia pun akhirnya mengecek handphonenya dan Kinanti mendapatkan info mengenai apa yang telah dirasakannya saat ini. Dan di sini Kinanti mendapatkan info bahwasanya apa yang dirasakan Kinanti saat ini itu seperti gejala vertigo atau darah rendah. Kinanti pun sedikit cemas karena dirinya takut jika tanda-tanda tersebut akan menimpa pada dirinya ini. Akhirnya Kinanti pun merahasiakan tentang hal ini dari Abimana. Bahkan saat Abimana bertanya kepada Kinanti apakah dirinya saat ini baik-baik saja. Namun seperti biasa Kinanti mengatakan kepada suami tercintanya ini bahwasanya saat ini dirinya memang tengah baik-baik saja. Akan tetapi di sini Abimana yang merasa ada keanehan pada Kinanti, ia pun meminta kepada Kinanti untuk tidak pergi ke kantor dan beristirahat saja di rumahnya. Kemudian di episode selanjutnya, di sini Kinanti merahasiakan ini semua dari suami tercintanya karena Kinanti memiliki alasan bahwasanya dirinya tidak ingin menambah beban pikiran suami tercintanya ini. Kinanti pun saat itu berkata kepada Abimana bahwasanya dirinya takut jika mempunyai riwayat penyakit yang serius. Dan karena penyakitnya itu, Kinanti khawatir jika dirinya tidak dapat memberikan Abimana seorang anak. Ucap Kinanti kala itu kepada Abimana dengan keputusasaannya. Karena Kinanti takut jika benar dirinya mengalami penyakit yang serius, maka dirinya akan begitu mengecewakan Abimana. Akhirnya di suatu harinya Kinanti pun pergi ke rumah sakit untuk mengecek kondisinya saat ini dan tanpa sepengetahuan Abimana. Bahkan Kinanti pun merahasiakan kemana ia akan pergi dan Kinanti pun berpesan kepada Abimana bahwa saat ini Kinanti ingin sendiri dan jangan mencarinya kemana ia akan pergi. Pesan Kinanti kala itu kepada Abimana. Dan setelah Kinanti mengecek kondisinya, ia pun akhirnya pergi ke suatu tempat. Di sini wajah Kinanti nampak terlihat sedikit murung dan terlihat di tangan Kinanti membawa sebuah laporan dari dokter mengenai hasil tes pada kesehatannya ini. Dan setelah Kinanti membuka dan membaca hasil tes tersebut, Kinanti merasa sangat terkejut. Bahkan Kinanti saat itu merasa begitu terharu dan bahagia karena ternyata hasil tes tersebut menunjukkan jika Kinanti positif hamil. Kinanti tidak menyangka jika dirinya saat ini tengah mengandung. Dan akhirnya ia pun akan merasakan menjadi seorang ibu dan Abimana akan segera menjadi seorang ayah. Namun di lain sisi Abimana yang menyadari jika saat ini Kinanti tidak tengah berada di rumahnya, bahkan tidak ada di kantornya. Abimana saat itu pun panik dan meminta kepada Bik Jumi dan seluruh keluarga supaya mencari keberadaan Kinanti. Bik Jumi yang saat itu mencari Kinanti, akan tetapi Bik Jumi belum juga menemukan Kinanti. Bik Jumi pun akhirnya melaporkan hal ini kepada Abimana
bahwasanya dirinya tidak menemukan Kinanti di mana-mana. Abimana pun yang mencemaskan keadaan istri tercintanya ini. Akhirnya Abimana merasa emosi dan meminta kepada Bijumi untuk mencari Kinanti sampai ketemu. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba saja terlihat di sini Kinanti pun saat itu datang kembali ke rumahnya, membawa kabar gembira di hadapan Abimana. Kinanti diam-diam memperhatikan Abimana dan perlahan-lahan Kinanti pun mendekati suami tercintanya ini. Bahkan Kinanti pun memeluk Abimana dan mengatakan kepada Abimana bahwa dirinya saat ini tengah mengandung dan ia pun meminta maaf karena telah pergi sendiri ke rumah sakit. Dan sebentar lagi Mas Abi akan menjadi seorang ayah, ucap Kinanti kala itu kepada suami tercintanya ini. Lalu Kinanti pun meminta maaf kepada Abimana karena Kinanti telah pergi ke rumah sakit sendiri tanpa sepengetahuan Abimana. Dan ternyata Kinanti tidak mengalami sakit. Kinanti pun menuturkan kembali kepada Abimana bahwa ternyata rasa cemasnya selama ini justru menjadi kabar bahagia bagi dirinya dan juga Abimana. Dan terlebih lagi ini menyangkut kebahagiaan keluarga Sudirja, terutama bagi Eyang Marta dan juga Oma Rima, karena kini akhirnya mereka akan segera menimang cicit dari Abimana dan juga Kinanti. Namun kabar bahagia ini justru menjadi kabar buruk bagi Anita dan juga Reno, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya Anita menyetujui Reno menikah dengan Ana. Itu semua bertujuan untuk meminta Reno segera memiliki momongan agar mereka dapat menguasai harta keluarga Sudirja. Namun sayang, harapan dan rencana busuk Anita ini akan menjadi sia-sia karena akhirnya Kinanti akan segera melahirkan seorang putra dan akan menjadi penguasa tunggal keluarga Sudirja. Tentu saja hal ini membuat Anita semakin tidak menyukai Kinanti karena Anita terbukti tidak akan pernah mendapatkan hak waris keluarga Sudirja. Karena harapan satu-satunya untuk mereka mendapatkan harta waris keluarga Sudirja adalah dengan meminta Reno segera memiliki momongan. Akan tetapi di sini justru Kinantilah yang akan segera memberikan keturunan dan akan menjadi penerus keluarga Sudirja. Akhirnya kehamilan Kinanti ini menjadi pelengkap kebahagiaan Abimana dan seluruh keluarga Sudirja tanpa terkecuali Anita. Nah sahabat, makin penasaran bukan? Bagaimanakah dengan kelanjutan ceritanya? Saksikan terus kelanjutan dan keseruan ceritanya di video kami selanjutnya. Jika tidak terjadi kesamaan dalam alur ceritanya, itu semata-mata prediksi dari kami. Dan bagi kalian yang baru saja menyaksikan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dan sukai video ini agar kalian semua tidak tertinggal dengan video-video terbaru dan terupdate dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.